Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita-berita menarik yang akan disajikan kepada kalian semua hari ini. So stay sampai selesai. Kita akan segera bahas video atau berita yang pertama. Presiden Prabowo arahkan TNI setelah RUU TNI disahkan. Jangan sampai sakiti rakyat. Kalau tidak mau saya musnahkan rakyat adalah Tuan TNI. Oke. Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Diberi kekuasaan kepada saudara, artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut, begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Di satu sisi yang lain, para mahasiswa menghujat-hujat mencaci maki Prabowo yang memiliki hati setulus ini untuk rakyat. Orang-orang yang menamakan diri mereka intelektual tapi mudah sekali tertipu dengan hasutan orang-orang yang ingin mengacau balaukan negeri ini, teman-teman. Ini mereka, ini demo mahasiswa yang katanya cerdas. Kalian lihat gambar di dindingnya itu, teman-teman, menunjukkan bahwa otak mereka itu hanya otak-otak porno saja, teman-teman. Mungkin di kos mereka itu kalau nggak jam kuliah ya nonton film-film beginian mungkin ya, teman-teman ya. Makanya di otak mereka itu hanya ada seperti ini, demo-demo. Tapi coba kalian lihat gambarnya, katanya kalian kaum cerdas, katanya kalian itu kaum roh kegerung. Tapi gak heran lah, teman-teman ya. Inilah kelompok mahasiswa yang adabnya mati, teman-teman. Biar anjing menggonggong, Pak Prabowo balas terus. Anjing menggonggong. Kalian anak itu saya tegaskan mahasiswa tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Jangan pedulikan anjing menggonggong, Pak. Telah berhasil hari ini melihat pekerjaan yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih. Biar anjing menggonggong, kafilah berlalu. Peribahasa itu dipakai Pak Prabowo di sini, teman-teman ya. Melihat bahwa ada para anjing-anjing yang menggonggong katanya, yang mencoba mengintervensi pemerintah. Tapi kita lihat Pak Prabowo lebih memikirkan hal yang lebih serius untuk ditangani, bagaimana untuk memajukan kemajuan dari negeri Indonesia ini. Rocky boleh ngomong tentang wah Prabowo ke forum internasional, forum ini. Tapi ingat, kalau menurut dari kacamata seorang sutradara kayak Garin Nugroho, Gibran lebih tercatat tuh. Data, ngasih susu, kita ketawa semua kalau intelektual. Tapi rakyat itu merekam. Sadar nggak sih kaum intelektual ini? Wah, Prabowo ditebuk ke India jadi tuan rumah, terus wah, rakyat nggak peduli. Kita lagi ngomong fakta ini. Yang diketawain 2029 ini nanti, yang diingat Gibran bawa buku, ngasih buku. Rocky boleh ngomong tentang wah ya. Prabowo ke forum internasional. Menarik, teman-teman. Kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian
revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Puan, kemarin Pak, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengkhawatirkan TNI bisa ikut mengawasi jalannya demo nanti setelah undang-undang ini berlaku begitu. Nah, dari DPR memastikan itu seperti apa? Tidak ada, nanti bisa dicek, tidak ada. Kita tetap mengedepankan supremasi sipil, sama bergotong royong akan bersama-sama dengan pemerintah demi bangsa dan negara. Sikap Ibu Mega seperti apa Ibu? Mendukung, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke teman-teman ya. Jadi itulah, jangan mudah terprovokasi oleh para penghasut-penghasut itu. Kalau menurut saya masyarakat nggak salah tangkap, cuman beberapa kelompok tertentu aja yang kemudian mungkin entah mungkin karena pilihan politik mungkin, atau mungkin juga memang sengaja salah paham, kemudian mengangkat-ngangkat isu atau angle yang tidak benar soal efisiensi anggaran. Ya. Padahal efisiensi anggaran kan sudah jelas sekali, yang dipotong itu lemak-lemak belanja aja, dan dari total 3.600 triliun APBN yang harus diamankan cuma 306 triliun, nggak nyampe 10%. Jadi kalau masyarakat saya yakin dukung efisiensi itu, karena buat masyarakat Betul, Pak. harus ada efisiensi dong, nggak boleh ada pemborosan. Nah, yang teman-teman yang hari ini mendistorsi informasi soal efisiensi ini nanti tidak akan beresonansi dengan hati masyarakat, karena mereka berlawanan dengan masyarakat. Kalau hari ini menolak efisiensi kan berarti dengan kata lain sama saja dengan mendukung kebocoran. Betul sekali ya. Kebocoran yang sudah Ya jelas sekali para mahasiswa ini adalah wakil daripada pejabat-pejabat yang terkena dengan efisiensi anggaran. Mungkin anak-anak mereka ini yang menghasut para mahasiswa yang lainnya untuk ikut demo. Atau mungkin mereka dikerahkan oleh para koruptor-koruptor yang belum ketangkap hari ini. Terus Pak Prabowo ini teralih fokusnya, tapi Pak Prabowo mengatakan biar anjing menggonggong. Indonesia cerah. Kita akan kelola kekayaan dengan baik. Mana Dan kalian kita mahasiswa? akan bangkit sebagai negara maju. Terima kasih Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Selamat bekerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Binalah kampus-kampus kita, ya. Iya, karena Saya kampus mulai benar-benar mengabdi kepada rakyat. terinfeksi teman-teman. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ya, Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Itu saja. Ya, itu tapi Pak Prabowo ya dapat percaya rakyat informasinya. kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Ya. Oke teman-teman ya, kalau kalian melihat bahasa dari Pak Prabowo, nggak mungkin Pak Prabowo mengatakan saya dengan yakin yuk. Pak Prabowo mengatakan saya percaya dan dengan yakin di balik gerakan-gerakan mahasiswa yang terhasut itu ada tangan-tangan yang tidak terlihat, gerakan-gerakan dari mereka yang akan menghancurkan Indonesia. Kita dengarkan sekali lagi teman-teman ya. Kita telah baik-baik. Saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar Sini. ujungnya Saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Dengan yakin beliau mengatakan itu. Saya percaya seorang presiden ya mempunyai banyak informasi intelijen yang begitu terpercaya, yang begitu valid teman-teman, untuk dia membocorkan, untuk mengatakan bahwa gerakan-gerakan dari mahasiswa-mahasiswa yang terhasut ini adalah bagian dari kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan Indonesia untuk bangkit. Makanya Pak Prabowo mengatakan dengan yakin, saya mengatakan kepada Menteri Pendidikan agar supaya jangan sampai di kampus-kampus itu orangnya terhasut oleh mereka yang tidak menginginkan Indonesia bangkit.
Di kampus-kampus sudah banyak-banyak virus-virus pemahaman-pemahaman untuk mencuci otak mereka agar supaya bagaimana bisa bergerak untuk melawan pemerintah hari ini. Karena mereka pikir bahwa mahasiswa adalah yang tertinggi di Indonesia. Seperti itu. Tapi itulah Pak Prabowo mengatakan tegas, anjing menggonggong, kami akan terus maju untuk membangun negeri ini. Layakkah mereka disematkan dengan anjing-anjing yang menggonggong? Iya, layak. Bagaimana pendapat kalian semua, teman-teman? Kalian mendukung pemerintahan Pak Prabowo hari ini? Tulis di kolom komentar, saya mendukung Prabowo Subianto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.